Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dengan saya Ibu Asyatul Jalilah, mengajar di UPT SDN 48. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.3.A.9, sebuah catatan refleksi tentang aksi nyata kita. Sebelumnya perkenalkan fasilitator saya, Bapak Muhammad Janji Haryono, dan Ibu pengajar praktek saya, Ibu Wiwi Alfia. Tujuan modul 1.3A.9 yaitu JGP mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Yang pertama, merevisi visi atau yang visi sudah menjadi makin kuat di tahap koneksi antar materi. Dan yang kedua, mengeksekusi rancangan Bagja untuk prakarsa perubahan diri yang sudah dibuat pada tahap demonstrasi kontekstual. Dan yang ketiga, aksi nyata ini sebuah praktek dalam mengembangkan profesi berkelanjutan. Sedangkan yang keempat adalah menjalankan aksi nyata dengan membuat dokumentasi untuk pribadi mengenai proses yang terjadi, terutama pada tahapan-tahapan yang dianggap penting. Dan yang kelima adalah dokumentasi dapat berupa foto atau video. Sedangkan yang keenam adalah setiap minggunya kita disuruh membuat jurnal cerita singkat dalam situs portofolio. Jurnal ini dapat berupa cerita satu paragraf tentang satu hal menarik dalam proses aksi nyata. Selain itu menjadi catatan pengembangan profesi, jurnal singkat ini akan membantu menulis artikel refleksi di akhir paket modul dan melakukan aksi nyata. Kaitan materi modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak, serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang kesemuanya bertumpu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi 3 modul tersebut 1.1, 1.2, 1.3 yaitu memberikan kesimpulan bahwa seorang guru penggerak haruslah mampu memahami peran dan nilainya untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif yang berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Aksi nyata modul 1.1, 1.2, dan 1.3 disajikan dalam bentuk model refleksi 4P. Model refleksi 4P yaitu 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Peristiwa atau momen paling penting dan menyentuh bagi saya adalah saat melakukan aksi nyata. Yang pertama, menyusun visi guru penggerak sesuai kaitannya materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu visi kita terwujudnya generasi yang berkarakter religius, mandiri, dan siap menghadapi persaingan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan cara menganalisis dalam metode Bagja dengan prakarsa perubahan, di mana upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri yaitu dengan dimensi mandiri profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran dan pembiasaan. Melaksanakan tahapan Bagja yang bisa dilaksanakan yang mana
melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan beberapa teman untuk pertanyaan bagja, yaitu yang pertama, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Yang kedua, bagaimana suasana kelas yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Serta yang ketiga adalah kegiatan sekolah apa saja yang mendukung munculnya percaya diri peserta didik. Komunikasi dengan kepala sekolah dengan pengajar praktik tentang permasalahan kita. Selanjutnya peristiwa, yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada murid untuk menumbuhkan rasa percaya diri dengan cara satu, melaksanakan teks diagnosa dan menyampaikan di depan kelas tentang kesimpulan hasil teks. Yang kedua, membuat kesepakatan belajar dan KKKM. Dan yang ketiga adalah merancang model pembelajaran bersama peserta didik dengan mengutamakan pembelajaran yang menciptakan suasana kemandirian dan percaya diri peserta didik sehingga muncul. Peristiwa yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran mendorong sikap percaya diri. Tahapannya adalah yang pertama, menyusun RPP yang berorientasi pada murid, dan yang kedua adalah menyusun materi pembelajaran yang menarik, serta yang ketiga adalah memilih model pembelajaran sesuai yang disepakati bersama sebelumnya. Dan yang keempat adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menumbuhkan percaya diri, di mana anak-anak harus melakukan yang pertama, diskusi hasil pembelajaran. Guru di sini memimpin diskusi agar selalu hidup dan semua peserta didik antusias. Dan yang kedua adalah diskusi diawali dengan perkenalan dan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan yang benar. Dan yang ketiga adalah mengangkat tangan sebelum bertanya atau berbicara sebagai adab sebagai seorang murid. Dan yang keempat adalah saling menghargai yang sedang berpendapat atau jika terjadi perbedaan pendapat. Sedangkan yang kelima adalah memberi reward kepada mereka yang aktif bertanya atau bisa menjelaskan. Dan yang keenam adalah memastikan semua peserta didik ikut serta tidak ada yang pasif. Dan yang ketujuh adalah melaksanakan refleksi bersama peserta didik melalui tanya jawab. Sedangkan yang kedelapan adalah menyimpulkan materi bersama-sama dengan peserta didik. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata ini yaitu saya merasa senang bisa memberikan pembelajaran yang bermakna. Saya merasa berhasil mengkondisikan suasana kelas yang kondusif, penuh semangat belajar. Selama ini saya tidak pernah menyangka bahwa kelas 6 berantusias dalam pembelajaran tematik dan tidak pernah bisa mengkondisikan suasana belajar yang bermakna pada saat kelas 5. Saya berharap mereka selalu mempertahankan semangatnya, tumbuh juga semangat yang sama dalam belajar. Merasa bangga bisa menumbuhkan motivasi belajar mereka. Merasa bangga memiliki peserta didik yang bersemangat belajarnya. Pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran banyak yang diperoleh antara lain. Yang pertama, pentingnya visi dibuat untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Dan yang kedua, visi yang dimaksud harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, akan terlaksananya jika didukung oleh peran dan nilai guru penggerak. Dan yang terakhir adalah visi akan membawa perubahan jika dapat melaksanakannya sesuai tahapan bagja yang telah disusun. Penerapan aksi nyata ini yaitu ada 4. Yang pertama, pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara mempengaruhi penyusunan visi. Yang kedua, filosofi Ki Hajar Dewantara juga mempengaruhi nilai dan peran guru penggerak dalam melakukan proses perubahan.
Dan yang ketiga adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila, juga berawal dari terlaksananya visi yang memuat filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat adalah seorang guru penggerak harus mampu memahami peran dan nilainya untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itulah tadi aksi nyata modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Terima kasih, salam guru penggerak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.